Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwansyah dari kelas SI 5KR. Ingin membuat suatu presentasi dengan judul Framework Keamanan Cyber. Di sini saya sudah membuat materi tentang fondasi pertahanan digital, terus penjelasan apa itu framework keamanan. Di sini ada definisinya. Yang pertama, definisi dan fungsinya framework adalah keamanan. Framework keamanan adalah seperangkat pedoman atau standar yang dan praktik baik untuk yang terstruktur untuk mengelola, mengontrol, dan meningkatkan keamanan informasi sebuah organisasi secara sistematis. Terus di sini ada tujuan utamanya dan mungkin tiga pilar utama keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua integritas, yang ketiga ketersediaan. Terus di sini ada fungsi krusial dari framework keamanan. Framework yang solid memberikan struktur yang dan arah yang jelas bagi program keamanan cyber. Sedangkan di sini ada identifikasi risiko, standarisasi proses, audit, dan compliance, meminimalkan dampak. Di sini ada lima komponen kunci framework keamanan: kontrol, risk management, police, dan prosedur, monitoring, dan enforcement. Terus di sini juga ada framework yang populer. Di sini ada ISO uh, atau IAC, terus ada juga NIST. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama ISO, Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Pendekatan berulang iteratif berdasarkan siklus PDCA. Plan, Do, Check, Action. Fokus tata kelolanya manajemen aset, kontrol akses, kriptografi, keamanan pemasok, dan manajemen insight. Terus yang kedua ada NIST Cybersecurity Framework atau CSF, kerangka kerja fleksibel yang dibuat oleh National Institute of Standard and Technology USA, sering digunakan untuk pemerintah dan industri swasta. Sini ada identifikasi, identify, protect, detect, respond, dan recover. Framework spesifik industri dan tata kelola. Sini ada COVID, terus ada CIS control, terus nah di sini ada peta jalan implementasi framework. Proses penerapan framework keamanan harus bertahap dan terencana, memastikan transisi yang mulus dan kepatuhan yang berkelanjutan. Di sini ada analisis kebutuhan dan ruang lingkup, tentukan tujuan bisnis, framework yang sesuai, dan batasan penerapan scope, identifikasi aset dan risiko, katalogisasi aset kritis, dan lakukan penelitian risiko untuk menentukan prioritas. Yang ketiga ada menentukan kontrol keamanan. Pilih dan sesuaikan kontrol teknis prosedural dari framework yang akan diterapkan. Terus implementasi dan pelatihan SDM, monitoring dan audit. Lakukan audit internal, eksternal secara berkala untuk memverifikasi efektivitas kontrol. Terakhir ada perbaikan berkelanjutan menggunakan hasil audit dan laporan insiden untuk terus meningkatkan postur keamanan. Dan di sini ada keuntungan strategi penerapan framework. Pertama ada mengurangi risiko keamanan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, sertifikasi framework seperti ISO 2023 itu menunjukkan komitmen serius terhadap pelindungan data, terus ada kepatuhan hukum dan regulasi, memperkuat budaya keamanan dan permudah audit. Di sini ada tantangan implementasi dan solusi. Menerapkan framework keamanan adalah investasi besar yang sering menghadapi hambatan signifikan. Tantangan kunci di sini ada biaya yang tinggi, kebutuhan SDM ahli, perubahan budaya organisasi, kompleksitas dokumen. Kesimpulan dan langkah selanjutnya di sini ada framework keamanan adalah investasi bukan biaya yang adalah jalan yang meningkatkan ketahanan cyber jangka panjang. Pentingnya perlindungan framework adalah elemen penting untuk melindungi data, sistem, dan berkelanjutan bisnis di tengah ancaman cyber yang terus berkembang. Pilihan yang tepatnya selalu pilih framework yang paling sesuai dengan profil risiko, ukuran, dan kebutuhan kepatuhan spesifikasi organisasi Anda. Di sini ada kelanjutan implementasi itu bersifat berkelanjutan, terstruktur, dan didukung oleh komitmen manajemen untuk mencapai e- efektivitas maksimum. Oke,
Lebih kurang ini aja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kurang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.